3. Penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. A. Penerapan manajemen rantai pasok pada level strategis, taktis, dan operasional. B. Penerapan PBJP dalam siklus manajemen rantai pasok. Bab 2. Konsep dasar manajemen rantai pasok. Indikator keberhasilan. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat menjelaskan konsep dasar manajemen rantai pasok, yaitu komponen atau segmen rantai pasok, dan mengenali manajemen rantai pasok beserta siklusnya. A. Uraian materi. Manajemen rantai pasok pada mulanya merupakan bagian dari manajemen logistik militer. Salah satu faktor yang mendukung kemenangan dalam perang antara lain adalah pengelolaan logistik pendukung pasukan. Selanjutnya, manajemen rantai pasok ini diadopsi dan berkembang pesat di dunia bisnis. Keunggulan dalam mengelola rantai pasok turut menentukan daya saing atau competitiveness suatu perusahaan atau organisasi. Untuk mengerti konsep MRP, harus dipahami terlebih dahulu pengertian supply chain atau rantai pasok sebagai jaringan fisik proses bisnis, di mana MRP sebagai praktek-praktek manajemen diterapkan di dalamnya. 1. Segmen rantai pasok. Berasal dari Turban et al. 2005 menggunakan istilah komponen untuk menjelaskan ketiga segmen rantai pasok tersebut. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Aktor di sini dapat diartikan sebagai organisasi atau sekumpulan organisasi yang memasok bahan baku, memproduksi produk dan mengirimkan kepada konsumen akhir. Ada 3 segmen atau bagian rantai pasok atau supply chain, yaitu rantai pasok hulu atau upstream supply chain, rantai pasok internal atau internal supply chain, rantai pasok hilir atau downstream supply chain. A. Rantai pasok hulu atau upstream supply chain. Bagian hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu organisasi korporasi atau institusi dengan para rekanan pemasok. Dapat berupa pabrik atau manufaktur, agen tunggal, distributor, perantara, pedagang eceran, hingga penyedia layanan jasa. Aktivitas yang utama adalah proses perencanaan, pencarian pemasok, dan pengadaan barang jasa. B. Rantai pasok internal atau internal supply chain. Meliputi semua proses penerimaan barang ke gudang atau jasa yang disediakan rekanan pemasok agar dapat digunakan untuk keperluan proses rantai pasok internal, baik proses penggunaan, produksi, atau rencana alokasi persediaan. Aktivitas yang utama adalah manajemen produksi, penyimpanan, pengendalian persediaan, dan pengendalian mutu. C. Rantai pasok hilir atau downstream supply chain. Meliputi semua aktivitas yang melibatkan proses transportasi dan distribusi dari alokasi persediaan atau barang yang tersedia dalam proses rantai pasok internal ke para penerima akhir. Penerima akhir dapat berupa pabrik atau manufaktur, agen tunggal, distributor, perantara, pedagang eceran, hingga penyedia layanan jasa. Aktivitas yang utama adalah pada proses transportasi, distribusi, serah terima, dan layanan purna jual. Berikut adalah merupakan ilustrasi rantai pasok. Gambar 2.1 gambaran rantai pasok yang di dalamnya terdapat proses manajemen rantai pasok. Ada pemasok tingkat 3, kemudian pemasok tingkat 2, pemasok tingkat 1, kemudian gudang, pabrik, informasi dan pabrik, kemudian diarahkan lagi kemudian ke gudang atau pusat distribusi, kemudian melanjutkan ke toko, baru berakhir di pelanggan. 2. Pengertian manajemen rantai pasok atau MRP. Definisi MRP menurut The Council of Supply Chain Management Professionals atau CSCMP. MRP adalah manajemen yang meliputi perencanaan dan pengelolaan semua kegiatan yang terlibat dalam identifikasi sumber daya dan pengadaan atau sourcing and procurement, konversi atau conversion, dan semua kegiatan manajemen logistik. Gonzalez et al. 2010. Definisi ini kemudian diaplikasikan sebagai siklus MRP, yaitu perencanaan atau planning, pengadaan atau sourcing atau procurement, konversi atau produksi, conversion or making, dan pengiriman atau distribusi, delivery, yang akan dijelaskan berikutnya.
3. Aspek manajemen rantai pasok. Menurut Supply Chain Council Supply Chain Operation Reference atau SCORE, model memiliki 5 ciri atau kriteria agar manajemen rantai pasok suatu perusahaan atau organisasi berjalan dengan baik, yaitu A. Reliability atau andal, kemampuan untuk menciptakan atau memproduksi barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan atau pemangku kepentingan. B. Responsiveness atau responsif, kecepatan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih cepat. C. Agility atau fleksibel dan adaptif, kemampuan organisasi atau perusahaan dalam merespon perubahan yang terjadi di lapangan secara fleksibel. D. Efisiensi atau efisien, kemampuan untuk menggunakan biaya secara efisien, proses pembelian material, proses produksi, proses pengiriman sedapat mungkin dibuat rendah. E. Asset productivity atau produktivitas aset, kemampuan untuk memaksimalkan produktivitas dan pendapatan dengan meminimalkan penggunaan aset. Dari 5 ciri atau kriteria tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang memenuhi kepentingan pelanggan atau pemangku kepentingan dan yang memenuhi kepentingan perusahaan atau organisasi. Ciri atau kriteria yang memenuhi kepentingan pelanggan atau pemangku kepentingan adalah reliability, responsiveness, dan agility. Sedangkan ciri atau kriteria yang memenuhi kepentingan perusahaan atau organisasi adalah efisiensi dan asset productivity. Pelanggan atau pemangku kepentingan menginginkan barang yang dibutuhkannya tersedia, segera dapat diperoleh atau digunakan, dan up to date. Produsen dapat melayani kebutuhan pelanggan dengan proses yang efisien dan dapat mengoptimalkan produktivitas asetnya. 4. Siklus manajemen rantai pasok. Siklus manajemen rantai pasok merupakan kegiatan berulang dan rutin dimulai dari perencanaan atau plan, pengadaan atau source atau procurement, produksi atau make, dan pengiriman atau distribusi atau deliver. Digambarkan dalam suatu siklus manajemen sebagai berikut. Plan atau perencanaan terdiri dari penaksiran kebutuhan distribusi, perencanaan atau pengendalian persediaan, perencanaan produksi, material dan kapasitas, penyesuaian rencana kebutuhan dengan rencana pembiayaan. Kemudian source atau pencarian pasokan dan pengadaan terdiri dari penelusuran pasokan dan penyedia, pemilihan penyedia, pengiriman dari penyedia, penerimaan dan pemeriksaan, penyelesaian pembayaran, evaluasi kinerja penyedia. Selanjutnya, make atau pembuatan atau produksi terdiri dari mentransformasi atau mengkonversi bahan baku atau komponen menjadi barang atau produk, pengendalian mutu, administrasi pergudangan. Selanjutnya yaitu deliver atau pengiriman atau pendistribusian terdiri dari pengiriman dan pendistribusian barang jasa ke pengguna akhir, penanganan permintaan dari pengguna akhir, pemilihan penyedia jasa pengiriman, pelacakan status pengiriman, dan administrasi pengembalian produk atau return. Gambar ini digambar berulang-ulang secara rutin. Gambar 2.2 Siklus manajemen rantai pasok. Berikut penjelasan dari siklus MRP. A. Plan atau perencanaan. Proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Perencanaan mencakup proses menaksir kebutuhan distribusi, perencanaan atau pengendalian persediaan, perencanaan produksi, perencanaan material, perencanaan kapasitas, dan melakukan penyesuaian rencana kebutuhan atau supply chain plan dengan rencana pembiayaan atau financial plan. B. Source, pencarian pasokan dan pengadaan. Proses pencarian pasokan dan pengadaan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan produksi. Proses meliputi penelusuran pasokan dan penyedia, pemilihan penyedia, pengiriman dari penyedia, penerimaan dan pemeriksaan, penyelesaian pembayaran kepada penyedia pemasok, dan evaluasi kinerja penyedia. C. Make atau pembuatan atau produksi. Proses untuk mentransformasi atau mengkonversi bahan baku atau komponen menjadi barang atau produk yang akan digunakan oleh pengguna akhir.
Bentuk transformasi atau konversi dapat berupa proses. 1. Menghasilkan suatu output produk terkait proses penelitian atau kerja operasional. 2. Melakukan kegiatan produksi termasuk penjadwalan produksi, melakukan pengetesan kualitas, mengelola barang setengah jadi, memelihara fasilitas produksi, dan lain-lain. 3. Aktivitas menggunakan dan memanfaatkan barang jasa yang berbentuk aset atau barang habis pakai dalam kegiatan administrasi dan operasional pelayanan seperti peralatan medis di rumah sakit, kendaraan operasional, mesin fotokopi, alat telekomunikasi, dan lain-lain. Pada tahap ini juga dilakukan proses pengendalian mutu atau quality control dan administrasi pergudangan atau inventory management untuk bahan baku, setengah jadi, dan barang jadi, baik yang baru masuk gudang atau inbound dan keluar gudang ke pengguna akhir atau outbound. D. Deliver atau pengiriman atau pendistribusian. Proses untuk mengirimkan dan mendistribusikan barang jasa ke pengguna akhir. Kegiatannya meliputi manajemen order, manajemen transportasi, dan distribusi. Proses yang terlibat diantaranya adalah menangani permintaan dari pengguna akhir, memilih penyedia jasa pengiriman, melacak status pengiriman, melakukan administrasi pengembalian produk atau return. B. Latihan. Dalam latihan ini, setiap peserta diminta untuk menjelaskan hal di bawah ini. 1. Jelaskan pengertian manajemen rantai pasok. 2. Jelaskan kriteria pada manajemen rantai pasok menurut Supply Chain Council Score atau Supply Chain Operation Reference. 3. Jelaskan 3 segmen rantai pasok. 4. Jelaskan siklus manajemen atau pengelolaan manajemen rantai pasok. C. Rangkuman. Supply chain adalah sekumpulan organisasi yang secara langsung dihubungkan oleh satu atau lebih aliran produk, jasa, keuangan, atau informasi dari hulu atau sumber ke hilir atau pelanggan. Manajemen rantai pasok memiliki 3 aspek yang terdiri dari rantai pasok hulu atau upstream supply chain, rantai pasok internal atau internal supply chain, rantai pasok hilir atau downstream supply chain. Siklus manajemen rantai pasok terdiri dari plan, source, make, deliver. D. Evaluasi. E. Umpan balik dan tindak lanjut.